pada hari ini telah dibacakan putusan perkara yang diajukan secara gugat oleh Iris Bella dan Amar Zoni. Amar sendiri seperti apa sih Pak memang? Baik, perlu kami sampaikan ke media dan para hadirin semua bahwa pada hari ini telah dibacakan putusan perkara yang diajukan secara gugat oleh Iris Bella dan Amar Zoni secara elektronik. Jadi majelis hakim telah bermusyawarah dan sepakat menjatuhkan putusan dan diunggah melalui sistem informasi pengadilan ya. Dan itu dihadiri oleh para pihak tapi secara elektronik berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022. Oke. Jadi dua-duanya hadir secara elektronik. Gitu. Baik. Jadi Pak dari Oke. putusannya boleh Baik ya. dijelaskan, Pak. Jadi begini. Jadi yang diajukan oleh penggugat Iris Bella itu adalah dia mengajukan gugatan berkaitan masalah rumah tangganya yang tidak harmonis sehingga dia ingin minta dijatuhkan talak 1 bain sugro terhadap tergugat terhadap dirinya. Yang kedua, gugatannya berkaitan dengan hak asuh anak 2 orang anak. Minta agar Iris Bella itu ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut. Kemudian selain itu juga minta nafkah anak ya yang diasuh oleh penggugat dengan nominal 10 juta per bulan untuk biaya kehidupan dan basic need-nya seperti itu. Dari hasil pemeriksaan di pengadilan dan berdasarkan fakta-fakta yang di persidangan, majelis hakim telah berusaha dan telah dijatuhkan putusannya. Dikabulkan gugatan dari penggugat Iris Bella, kemudian dijatuhkan talak 1 bain sugro ya tergugat ya, Amar Zoni terhadap penggugat ya Iris Bella. Kemudian dikabulkan juga berkaitan dengan hak asuh anak 2 orang anak itu ditetapkan secara hukum oleh Iris Bella selaku pemegang hak asuh terhadap kedua anaknya tersebut. Namun demikian, dalam amar putusan pemeliharaan anak ini, majelis hakim menambahkan dengan memberikan akses. Jadi Iris Bella diperintahkan untuk memberikan akses kepada Amar Zoni yang tidak memegang hak asuh anak ini untuk tetap dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selayaknya sebagai ayah kandungnya terhadap kedua orang anaknya tersebut. Dan Iris Bella juga tidak boleh menghalang-halangi bila mana ayahnya Amar Zoni ingin ketemu dengan anaknya. Kemudian selain itu pula gugatan berkaitan nafkah anak dikabulkan gugatannya. Jadi menghukum kepada tergugat Amar Zoni untuk memberikan nafkah anak sebesar 10 juta rupiah. Jadi 2 orang anak itu di luar biaya pendidikan dan kesehatan basicnya. Kemudian karena nafkah anak ini sifatnya ada relatif ya, berkembang dan terus-menerus mengalami inflasi dalam kebutuhan ya, tentu saja majelis hakim mempertimbangkan dengan ada kenaikan 10% untuk setiap tahunnya. Jadi tahun berikutnya ketika 10 juta ditambah 10%, itulah kewajibannya. 2025 tambah 10%, 2024 tambah 10% gitu. Ini berkaitan dengan memberikan kebutuhan yang selalu meningkat sehingga hukum itu dapat menjangkau kelayakan hidup bagi anaknya, dan itu adalah kewajiban dari ayahnya terhadap anak-anaknya begitu. 10 juta itu per bulan dan per anak, Pak, atau 2 anak itu 10 juta? Ya, berdasarkan gugatannya dia mengajukan 10 juta rupiah untuk 2 orang anak dan telah dikabulkan oleh majelis hakim. Oh, itu berarti dari gugatannya? Iya. Pak, ini kan nanti kan ada proses inkrah ya, Pak. Nah, sementara kan Amar sendiri kan masih ada dalam tahanan. Nanti prosesnya akan seperti apa, Pak? Baik, jadi persidangan ini telah dibacakan ya dengan mengunggah secara elektronik. Kemudian
dua-duanya dianggap hadir. Nah, secara elektronik juga. Jadi jadi tinggal menunggu 14 hari setelah hari ini dibacakan. Jadi hari ke-14-nya bila ada para pihak yang keberatan, baik penggugat dan tergugat atas putusan ini, dia bisa mengajukan upaya banding ya. Hari ke-15-nya besok setelah putusan ini baru dia berkekuatan hukum tetap. Bila mana kan tadi ditanya berkaitan Amarzoni ada di dalam tahanan. Nah, ini kan ada kuasa hukumnya yang telah diperiksa, dia bisa mengajukan upaya hukum, contohnya banding gitu ya, atas putusan ini. Nah, tapi jangan melebihi dari tenggang waktu ya yang telah ditetapkan secara undang-undang, seperti 14 hari setelah dijatuhkannya putusan ini gitu ya. Jadi ada kesempatan pihak tergugat contohnya mengajukan upaya hukum. Nah, itu kan ada kuasa hukumnya, nanti bisa dilakukan situ. Oke, berarti bisa via melalui kuasa hukum. Bisa. Dia si Iqbal sendiri kayak menuntut nggak sih Pak, kayak nafkah idan, nafkah mutan sendiri atau seperti pada keputusan dari pengadilan aja? Baik, majelis jadi pengadilan ini memeriksa dan mengadili sesuai dengan apa yang digugat, apa yang dituntut. Jadi majelis hakim telah mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Ya, berkaitan nafkah iddah dan mut'ah itu tidak dibicarakan. Oleh karena itu cukuplah dengan putusan apa yang diminta dikabulkan. Karena dalam pemeriksaan perkara majelis hakim telah mempertimbangkan matang-matang tentang apa kaitan dengan kehidupan rumah tangga dan sebagainya, sehingga dijatuhkan sesuai dengan apa yang dituntut. Dan bisa dikatakan memang sudah diupload jam berapa Pak untuk ikutnya sendiri di pengumuman itu? Ya baru tadi diupload, jadi diunggahnya. Jadi pembacaan putusan itu secara elektronik dengan cara diunggah. Ya diunggah tadi sekitar jam 2-an lah diunggah. Jadi dia secara sistem dia akan masuk ke diunggah oleh majelis hakim setelah musyawarah ke sistem informasi pengadilan SIPP. Kemudian secara otomatis dia akan terkoneksi dengan sistem informasi pengadilan yang dulu pihaknya itu mendaftarnya secara e-code gitu ya. Jadi sudah masuk secara sistem dan tinggal divalidasi oleh panitra. Ya, nanti ada dokumen putusan secara elektronik, nanti akan ditandatangani oleh panitra secara elektronik, dan saat itu dia bisa membuka putusan itu. Jadi ini berita yang terbaru yang saudara dapatkan di Pengadilan Agama Depok gitu. Pak, kan terkait Amarzoni yang masih dihukum gitu, Iya. hukuman itu kalau misalkan harus membiayai nafkah anak gitu, tapi sedangkan dia masih menjalani proses hukum, itu hukumnya gimana Pak? Baik, majelis hakim telah menjatuhkan seperti itu ya, dan tentu saja kewajiban itu tetap melekat kepada Amarzoni sebagai ayahnya ya, dan pengadilan ini tidak memeriksa berkaitan dia masih di penjara atau enggak sampai ke kasus pidana, itu tidak dipertimbangkan. Tapi yang dipertimbangkan matang-matang adalah kepatutan, kelayakan dan kemampuan Amarzoni ya. Jadi kemudian tentu saja berkaitan dengan ini, kaitan dengan anak ya, maka yang terpenting adalah the best interest of child, kepentingan yang terbaik bagi anak. Jadi hak-hak dasar anak itu harus dipenuhi, dan karena memang telah ditetapkan dan musyawarahkan, itulah putusan hakim yang harus kita hormati ya, kita junjung. Kalau ada yang tidak puas, pihaknya bisa mengajukan upaya hukum. Ada lagi? Jadi gini ya. Jadi intinya pengadilan ini sebenarnya bukan untuk memutuskan perkawinan, tapi talak itu adalah melepaskan ikatan perkawinan. Ya, jadi talak mengabulkan, menjatuhkan talak satu bain sugro tergugat Amarzoni terhadap penggugat Iris Bella. Nah, perkawinan ini adalah ikatan suci di mana seorang laki-laki mengikatkan perkawinannya, hatinya kepada seorang perempuan yang dijadikan istri. Ikatan itu adalah nikah. Nah, makanya dalam konteks ini adalah perkawinan adalah sesuatu yang
perjanjian yang sangat luhur, yang sangat agung gitu kan. Dalam bahasa kita disebut misakon golizo. Nah, pengadilan memeriksa apakah alasan-alasan penggugat ini beralasan hukum atau tidak beralasan hukum. Nah, tidak mencari siapa yang salah dan tidak mencari siapa yang benar. Tapi sejauh mana pengadilan itu melihat kondisi rumah tangganya, apakah masih dapat didamaikan atau tidak, gitu kan. Nah, dalam bahasa hukum kita itu bukan menceraikan. Kalau mau menceraikan, memisahkan, tidak gitu. Tapi dalam bahasa kita, dalam agama Islam namanya talak. Talak itu artinya melepaskan. Jadi ikatan yang dilakukan oleh tergugat Amarzoni ketika dia menikah, kemudian dilepaskan oleh majelis hakim, gitu ya, bukan memisahkan, ya. Dan ketika sudah dipisahkan, ini adalah talaknya talak satu yang bisa dirujuk lagi, tapi kondisinya adalah bain, ya, bain sugro, talak satu bain sugro. Nah, ada yang kubro, yang besar, yang tidak bisa rujuk lagi, tapi ini talak satu bain sugro. Ada yang kubro, ya, besar situ. Nah, talak satu bain sugro, bila mana sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian sudah akte cerai. Nah, bila mana memang jodohnya, dia bisa balik lagi, tapi tidak melalui proses rujuk, tapi melalui akad baru lagi, dia mengajukan pernikahan baru lagi, ada namanya rukun nikah, ada dicatat lagi. Nah, seperti itu. Nah, hal ini tidak menutup kemungkinan mereka balik lagi, gitu kan, melihat kondisi anak-anak yang memang masih kecil dan masih membutuhkan perhatian, bimbingan, serta perlindungan kedua orang tuanya. Yang terpenting adalah kasih sayang. Tapi hal yang demikian ini, pengadilan itu tidak memecahkan perkawinan itu, tidak memisahkan mereka, tapi melepaskan ikatan, ya. Talak itu melepaskan ikatan antara yang diikat oleh Amarzoni karena ada alasan bagi penggugat dari si istri, ya. Karena alasan-alasan dia datang ke pengadilan, maka hakim itu melepaskan ikatan Amarzoni tentang perkawinnya. Itulah yang namanya talak. Oke. Jadi bukan putus karena perceraian, tapi melepaskan ikatan, namanya talak. Nah, talak itu konsekuensi hukumnya adalah dia tidak bisa dirujuk, tapi bisa kalau dilakukan akad nikah baru lagi, ya. Nah, ini adalah waktu yang berbicara, akal sehat, perasaan, kemudian psikologis keluarga, dan terutama para para media dan sebagainya, masyarakat tentu akan sebagai public figure, dua-duanya itu akan melihat. Mudah-mudahan kedewasaan mereka dalam berpikir menjadikan ini adalah ujian dalam rumah tangga, sehingga kedepannya semua itu pasti akan berwujud, tujuan perkawinan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya kan, sakinah mawaddah warahmah. Karena kita semua yakin orang yang menikah itu tujuannya tidak ada yang mau bercerai, ya, karena ini banyak cobaan, banyak halangan atau suatu kondisi yang memang tidak dapat dihindari, contohnya sehingga tapi negatif. Nah, itu harus kita lakukan sesuatu sikap hukum. Nah, sikap hukum pengadilan ya ini adalah menjatuhkan talak satu bain sugro tergugat Amarzoni terhadap penggugat. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi esensinya begitu. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Kemudian